Mamanda Sultan Rajoange. Maspar meninggal di Tokyo. Mati? Jenazah akan sampai di airport Soekarno-Hatta tanggal 21 jam 9.05 menit pagi. Harap datang ke Jakarta. Raden, bertanya-tanyalah kamu sama dia, sama adik kamu itu, siapa yang sedang kamu hadapi ini? Nyawa kamu itu di ujung jari saya. Sudah. Hebat betul ya. Boleh adu, ayo. Sudah lama. Tahu saja dilawan. Apa yang tak usah dilawan? Pantang Bayu menolak bangkai, Raden. Sampean rojo dari seberang. Kulo Raden dari turunan. Tidak pernah Mojopahit tunduk ke Sumatera. Tahu? Ayo. Kata kamu? Coba ulang kata kamu sekali lagi. Boleh kau ulang. Ini anak Pagaruyung, tahu kamu? Keluarkan besar kamu itu. Sudah, diam. Dunsana pendangan. Balerong Group Jakarta. Pimpinan Angkuyus Datuk Parpatia. Kini mencogok carito di Simpang Duo serial nan ke-6. Berjudul Karam di Tapi. Melalui carito Karam di Tapi Dunsana kemiajak mempakatokan kedudukan harta pusaka dan warisan sepanjang hukum adat nan berlaku di Minangkabau. Dimainkan oleh urang-urang Balerong dengan bintang tamu Atikan Ser dan Lukman Hakim. Ikolah Karam di Tapi. Selamat mendengarkan sana. PT Kamio Sakato di sini. Oh, from Tokyo. Who's calling, please? Oh, Mr. Latagawa. Oh, are you sure? Yes. Okay. Hello? Are you coming to Indonesia again? Yes. Ya. Beres. Dengan senang hati akan saya atur semua. Ya. Halo? Nanti akan saya antar tuan ke objek yang lain, yang lebih indah, lebih unik dan antik. Oke? Ke Minangkabau, tanah leluhurnya Pak Maspar. Apa? Halo? Kurang jelas? Apa? Pak Maspar dapat kecelakaan? Bagaimana keadaan beliau sekarang? Tidak tertolong? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Baik. Akan kami laksanakan. Thanks for you calling. Goodbye. Mangga, kemah. Untuang bana. Untuang tumi kolejo baso. Kalau indah, Pak. Pencami hijau lah, Mak, yo. Dan peringean penuko. Lain kali jangan diulang jawaban tua tadi. Lain terangah. Indah. Babayo penuko. Babayo. Ambo kemencuboi mama. Kok kemencuboi boleh ya? Rajo Ange, dari sesuatu Rajo Ange. Ya sampai kini lah. Bukan baik itu, Mak. Atau kali kawe tali jantung peduko. Ndak. Mak. Teragak mati mudo. Ampun, Mak. Ambo cuma mengaji, Mama. Mengaji Ambo.
Alah. Dulu peduko. Curi tua ambo ste Jadi mak. Sesak mu ambo. Waktu ambo saja ambo baru-baru jua mak siroh tempuari. Lah. Ampia bare 2 kali peduko. Hah? Baca cerita ya mak. Ciko. Ambo ingat bana masa itu bulan puasa. Yo. Awak ambo pulang bagurau puasa tanggal 2 malam. Malam patangnya lah batanggang, lo bakwa di lapau mak besar. Rupanya sebentar takalo, awak di jagoan dek nadaru. Kamakan ku ayam weh. Tapi apa nanti jadi peduko? Apa yang terjadi mak? Amak siroh malayau dari tepi kasua. Lapeh ke pintu bilik talungguak di ruang tengah. Mintuo tagagawat terkecap. Baga jadi begitu mak? Di bae dek tumik suo ko peduko. Caro kananya? Aboya-oya dek beliau kaki ko menjago arajuange. Antah ba-ba kaunya tadi nanya tu anak daro lama lantiang. Nyariah nak bangki luka peduko. Ndak bayo tu Jadi, baga sudahnya mak? Yo, tak pasu bakar rajo kareh malam tu. Bapa ia barehan. Lagi cekak? Tu malah duit je sampai kini ya. Jadi, kalau kamu jagokan mak jawange, baca ronyo. Udah, pungkang sendiri jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada tamu. Cari siapa, nak? Apa ini rumahnya Bu Narti, Pak? Iya, betul. Anak dari mana? Saya dari PT Camio Sakato, Pak. Iya. Perusahaannya Bapak Maspar. Oh, silakan masuk. Terima kasih. Duduk. Kebetulan anak saya lagi keluar. Kira-kira lama nggak, Pak? Sebentar juga pulang. Cuma mengambil obat ke Apotik Jaya di Jalan Panglima Polim. Waduh, kebetulan sekali, Pak. Saya perlu sekali bantuan Bapak. Anak ini perlu sama Narti, bukan? Benar. Tapi, Pak. Kenapa sih? Kok Begini, Pak. Sebetulnya saya disuruh oleh direksi mengantar surat ini sama Ibu. Tolong Bapak tanda tangani surat ekspedisi ini. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Surat ini mungkin agak mengagetkan keluarga di sini. Saya harap Bapak bisa memilih waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Apa maksud saudara? Ini Bicaralah terus terang, Bung. Maaf, Pak. Kami baru saja terima berita dari kantor pusat di Tokyo. Iya. Mengabarkan bahwa Pak Maspar mendapat musibah di tempat kerja. Jatuh dari tingkat 28 sewaktu survei di proyek. Masya Allah. Kenapa sampai terjadi begitu? Ada gangguan teknis pada lift yang dinaikinya, sehingga beliau jatuh terbanting ke bawah. Jadi, bagaimana keadaannya sekarang? Ya, sayang sekali. Jiwanya tak tertolong. Apa? Pak Maspar meninggal di lokasi. Meninggal? Anakku meninggal? Bersabarlah, Pak. Bersabarlah atas cobaan ini. Langkah, rezeki, jodoh dan maut adalah kuasa Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut rencana, jenazah akan mendarat di airport Soekarno-Hatta besok jam 9.05 dengan pesawat khusus. Segalanya kami yang mengatur. Bapak tidak usah repot-repot. Maspar, anakku.
Bato marah. Bapak garahnya mama. Ama lupo ganyo. Tuh, tempo hari cerita mama kapan duko? Kalau kamu jago karajuange, ndak boleh dakui. Tapi babai saja dari jauh. Ambo takui kena kaki. Jadi lalu ambo nampak marah. Halo indah, tapi agak merumua. Kalau saat yang merumua, kau ndak jorambai, kau bampu doh. Jo atau mak? Jo rokok cangkeh. Aiko mak. Esok lah. Ayolah betul. Ambo pikir marah. Apa juga nama pikirkan nai? Banyak memikirkan didik kemati guys. Takut mak kemati. Sialah kan tak takut mati. Sarancak, kau dunia gak ditinggal. Apalagi mengana dosa nalat apa buat. Amalan pun berkurang-kurang. Entahlah. Mangkonyo mak. Ansu-ansu lah membuang kaji dan bisu-bisu tu. Jangan banyak-banyak tanu isu. Alah, Alun nabi ya ganyo. tinggal jajaknya tu marah. Kalau nan kasa-kasa mana lah di basua dia nyeder siswa. Tagaroman ko juo nencangok. Iko nan sabana kece mak. Bah, Tapi mama usah berang kok. tu. Ado pantun sawiran tak kenal ya ambo. Bah bunyinya. Macam ko. Nah, Ko babi dua usah badai wang. Badai wang biak katibung. iya. Kudu dua usah bamanuang. Bamanuang hati ka ibu. Kok saja niah tu lau tak marah menerima kaji guruasan baralah kerancaknya. Kalau di surau tekan tua mak. Jadilah. Taruh istilah marah. Ambo perhatikan saja beberapa hariku mama agak pemanuang. Apakah gantian tak putui ataupun biang setawa? Kaba jawab kini jo. Yo. Sebenarnya macam ko marah. Hmm. Tapi ko kamarah siya mo cerituan nah. Yo. Sapakan nalape hambo bermimpi. Arasian tu buruak bana. Rahasia apa tuh mak? Rasonyo gigi hambo ko tangga. Tangga. Yo tangga. Gigi nama. Sayangan sabala suok kuah. Betul galak. Cuma Indah. toh. Lupa mak. Gigi mama kan indah tinggal seoleh juo lagi. Tapi rasian. Oh yo. Kapun ruang. Tahu marah tawiannya tuh. Indah. Kata orang tua siswa, kalau bermimpi gigih tangga itu tanda kematian. Alah rahasian pemainan lalok mak. Indah cie jor tu lagi. Tapi darah hambo tu siro-siro. Mengucap lalok mak. Setan tu namanya yo. Entahlah. Ambo nan takui sapa. Mak! Mama! Wato benuko. Tak cameh nampaknya. Siapa mati? Bukan membawakan orang mati, Mak. Tak gabe-gabe nampak dambo. Iku ada kawe untuk Mama dari Jawa. Kawe. Kana kawe? Sure kawe, tadi keram. Sure ka sure. Ndak lama gai karate dari kunyah tu. Cepiti kirimkan. Buka lah mak. Mana tahu Sure minta mama ke Jawa barangkali. Cobalah buka buku. Bacuan sekali. Mamanda Sultan Rajoange. Maspar meninggal di Tokyo. Mati. Jenazah akan sampai di airport Soekarno-Hatta tanggal 21 jam 9.05 pagi. Harap datang ke Jakarta. Sunarti. Mak, Rajoange. Jadi ya tangannya, babayu. Badannya dingin marah. Matu tak balik. Oi, pantan beliau. Bisa kami angin, kemah. Kayak doanya. Itu tuang ke surau tu. Kah.
mata atau ambo saja nak kapai. Kalau nak cukup piti kaum jual ringgit bakarang tu jual lah sadonya. Tidak perlu ambil Sulaido. Bukan soal ongkos itu, Mak. Tapi kita mesti... Indah. Tak perlu banyak cerita jual lain. Kalian terlalu lambat berfikir. Pendeknya mak berangkat besok. Naikkan saja lama ke kapal tabang. Mak, dengarlah pula cakap kami. Kalau kata emak saja didengar, apalah artinya musyawarah ini? Antarkan saja lama pulang. Biarlah kami pahit untuk Raja Angik. Begini, Mak. Berangkat pun kita besok, tak sempatnya jumpa sama mendiang. Hari ini pula dikubur. Jadi baat tu andaknya. Hamba ke mencalian sampai. Bawa mak masuk kubur nak. Kalau begini caranya, tak sanggup aku, Pak. Pusing aku dibuatnya. Tenanglah, Mak. Mengucaplah. Badan amak pulo kah dipikirkan. Ija. Oh, Ija. Oh, Mama datang. Lama lang gitu, Ija. Oh Tuhan Den, hilang siapa Tuhan. Sudah lama. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kuatkan dirimu. Batiklah tangan Dan di kapal-kapalnya. Waktunya kau berangkat tutup. Sudah lama. Dah ranca di Rato Ijo. Apanya mak kopah? Lain namu makan? Lain sakete, Mak. Pencak tu. Sanjo beko pah. Laki anu beko. Deh. Yo, Mak. Empu kunik ko rajahan di kaniangnya. Limau ko di paure. Nanaya ko berminum 3 taguak. Ni terang. Jadi, Mak. Salah saya itu sumparah limau je kunik ko anyuian ke batang iya. Lah. Yo. Kau jangan maduk ke belakang. Capek pulang. Tapi, Mak, ayah embu itu ndak bermasak. Kata dokter. Parentah den kedidangan. Dokter-dokter pulo. Mak, menurut dokter Sinaga, jantung emak terlalu lemah. Iyo, taruh ikan lah baru bek kasih aku tu. Nan mama, cor mama pulo. Sudah tu, kerajutan sapi lah. Telepon kasih tati ke Jawa. Katuan kenyu barasu kitu ndak dapat berangkat capek doh. Sabab si jah sakit. Penguburan langsung ngasjo. Iya, Mak. Ndak tuah. Lampi ya lupa. Suruh ambil deknyo tanah badan. Artinya tanah pekuburan tentang badan siapa? Iya. Berapa banyak, Mak? 3 kapal. 3 kapal. Iya 3 kapal. 3 kapal. 3 Enggak 3 kapal kurinci tu kuatan sati. Tapi 3 ganggam piciang. Iya. 3 kepal. Ya, Mak. Nah, itu para lu tu. Kadi pakasai dek sijah ko. Jangan padu mandayo benar deknya menang ko. Begini, Pak. Iya. Sebagaimana dilaporkan tadi, kami telah membentuk panitia dan menetapkan pembagian tugas untuk besok. Iya. Anggota rombongan sudah dicatat. Mobil sudah sedia. Begitu juga tertib acara. Iya. Sampai kepada penyelenggaraan mayat di pemakaman. Tinggal pelaksanaannya, Pak. Iya. Bapak atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif saudara-saudara. Mudah-mudahan semua rencana berjalan lancar. Serta mendapat redha Allah hendaknya. Cuma Bapak minta dijelaskan lagi tentang rencana pemakaman. Oh ya,
Pihak pemakaman karet sudah ACC. Dan segala sesuatunya sudah mereka persiapkan. Bukan itu maksud Bapak. Bagaimana maksud Bapak? Jadwal pemakaman. Tolong dijelaskan. Oh itu. Baiklah. Besok pagi jam 7 tepat, iring-iringan mobil rombongan harus sudah bergerak menuju Cengkareng. Takut macet, Pak. Iya. Lantas, jam 9.05 pesawat jenazah mendarat. Iya. Selesai urusan-urusan pelabuhan, kita berangkat pulang. Diperkirakan jam 10.30 siang sampai di rumah. Iya. Terus disemayamkan di rumah duka. Di sini. Iya. Besoknya jam 2 siang baru diantar ke perkuburan karet. Artinya jenazah berada di rumah duka kurang lebih 25 jam. Kira-kira begitulah, Pak. Nah, ini yang Bapak kurang setuju. Tapi ini sudah keputusan, Pak. Siapa yang memutuskan? Itu memang usul Narti, Pak. Mama juga setuju. Baiklah. Tapi putusan itu bisa saja kita tinjau kembali, bukan? Ya, bisa saja, Pak. Kan masih banyak waktu. Begini. Bapak kurang sependapat kalau mayit ditelantarkan selama itu. Berarti 4 hari semenjak dia wafat. Itu tidak baik. Maunya Bapak bagaimana? Usul Bapak. Jenazah sampai di rumah jam 10:30. Ya. Sampai di rumah, terus dimandi dan dikapani. Selesai itu baru diberangkatkan ke masjid di Gang 14. Kebetulan besok hari Jumat, bukan? Betul. Nah, kita harapkan sholat jenazah akan dilaksanakan oleh jemaah Masjid Baitul Karim. Sebab almarhum juga anggota pengajian di sana. Kemudian langsung dibawa ke karet. Setuju? Ya, kalau kami sih setuju saja, Pak. Itu tergantung kesepakatan keluarga. Bagaimana, Bu? Narti rasa, Pak. Cara Papa tadi terlalu tergesa-gesa. Kan lebih baik kita semayamkan 1 malam di rumah sambil menunggu emak dari Medan dan Mak Rajuangi dari kampung. Ya, kalau mereka datang. Kalau tidak? Lagian buat apa sih buru-buru, Pak? Gak ada salahnya kan kalau mayat nginap. Harus buru-buru, Ma. Loh, jangan ngotot begitu dong, Pak. Papa nggak boleh dong maksain kemauan sendiri. Bukan kemauan sendiri. Lantas kemauan siapa coba? Kemauan agama. Peraturan Islam yang menghendaki begitu. Hadisnya soheh. Bisa aja Papa ngebilang hadis itu soheh. Tapi orang-orang juga lihat ngerjain yang begitu, Pan. Beragama yang benar. Jangan berpedoman kepada orang banyak. Bukan cuma orang banyak, Pak. Ustadz juga begitu. Juga tidak boleh taklid kepada ustadz. Dan kepada siapa saja. Walau dia guru besar. Rupanya nih Papa berpihak ame pasukan payung nih. Yang mau buru-buru ngedapetin upah baca tahlil di kuburan. Begitu ya kali. Kalian salah pengertian. Ingat. Bahwa hanya ada 2 sumber hukum yang wajib dipedomani. Yaitu Quran dan Sunnah. Yang lain batal. Sedangkan ada 1 hadis yang diriwayatkan jemaah. Bunyinya demikian. Dari Abi Hurairah, telah bersabda Rasulullah, hendaklah kamu segerakan mengangkat jenazah. Karena kalau dia orang soleh, maka kamu melekaskannya kepada kebaikan. Atau jika dia bukan orang soleh, maka kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Cukup jelas bukan? Saya permisi bicara, Pak. Iya. Bagi saya pribadi, tidak persoalan apakah jenazah akan dimakamkan besok atau lusa. Iya. Tapi saya ingin menanggapi fatwa Bapak. Silakan. Berdasarkan bunyi hadis tadi, kita dilarang menelantarkan mayat. Betul. Nah, ini masalahnya, Pak. Iya. Menurut hemat saya, kata-kata menelantarkan artinya mengulur-ngulur waktu tanpa alasan yang jelas. Iya, betul. Tertundanya pemakaman Rasulullah sampai beberapa lama, saya rasa itu bukanlah menelantarkan.
Bagaimana menurut Bapak? Saudara benar. Jenazah Rasulullah disemayamkan selama beberapa hari di rumah Siti Aisyah adalah menunggu berlangsungnya sidang permusyawaratan rakyat. Ya. Untuk menetapkan siapa yang bakal menjabat khalifah, pengganti Nabi dalam tugas-tugas negara. Itu alasan politis, Pak? Iya. Bagaimana dengan alasan-alasan yang lain? Ya, bisa saja. Bergantung kepada sejauh mana manfaat penundaan itu. Umpamanya? Ya, umpamanya. Seperti alasan keamanan, alasan kesehatan umum, dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan alasan supaya orang lebih banyak takziah. Ya. Atau menunggu keluarga jauh. Itu kerja bid'ah. Tidak betul itu. Ya. Tiket sudah pulang, Mak. 4 dewasa, 2 anak-anak. Tiket apa? Tiket kapal. Mangalo kan ya? Apa? Bah, macam mananya mama ini? Kapatang kan mama katuan. Naik oto. Belian tiket tuh. Yang hebat lah itu. Mama bilang semalam naik apapun jadi. Itulah pula aku beli tiket ini, Mak. Sia mengatuan baik itu. Kau kana-kana wana kecek mama tadi. Lupa agaknya ndak? Tidak, aku tak lupa. Si Ipah pun dengar cakap mama. Aco panggil si Pah tu. Pak? Oh, Pak. Apa, Bang? Sini kau dulu. Gawat ini. Kenapa rupanya? Begini, Pak. Semalam Mama bilang, kita semua berangkat ke Jakarta. Waktu kutanya naik apa, Mama bilang terserahlah. Lalu? Ku beli tiket kapal. Sudah. Sudah. Nah, apa lagi? Inilah persoalannya, Pak. Mama tak mau naik kapal. Disuruhnya aku memulangkan tiket. Kok bayi itu, Mak? Kepatang Mama katakan naik asela. Iyo. Jadi, ajolai. Ndak mengerti kau kecek dendo. Mengarati bana, Mak. Apa? Naik apa saja jadi. Dah itu kecek dendo. Tadi Mama bilang betul. Sekarang, tak mengerti aku. Tolong dangan jale-jale nanti. Nak mama ijoan teh. Kita naik AC. Artinya, naik apa saja? Bukan. Naik AC. AC. Bang aku tengok ke mana apa jago. Mungkin si mama naik AC, naik auto nan sajua, nan bagambari duit, nan bakak kuih baraya di dalam. Mengerti tak? Oh itu, jadi rupanya Pak, naik mobil full AC. Ya itu. Ai, Mama. Kalau begitu, jadilah rugilah kita 10%. Tan Sati. Naik auto di Sukoramigo, turun tanggung saya di Kebun Kacang. Pilih auto orang kampung gitu, Bintang Kejora. Yalah Mak, Bintang Kejora. Ma, sini. Bentar. Sini dulu. Adek apa sih? Apa-apaan ini? Emangnya kenapa? Heran. Kok beli beras karungan? Persiapan kita kan masih cukup. Nah, ini lagi. Beli ketan, ayam, kambing segala. Mau pesta ya? Papa nih bagaimana sih? Besok kan 1 minggu wafatnya Nak Mas Par. Jadi, Ya kita nuju hariin dong. baca tahlilan? Iya. Macam-macam aja. Nah kok macem-macem? Emangnya kucing yang mati nggak disedekain? Saya lagi repot nih. Tunggu dulu. Apa lagi, ha? Dengar saya bilang, batalkan ini semua. Ngaco aja, Sadar nggak sih ngomongnya? Justru itu bicara orang sadar, Ma. Katanya tiap Selasa ke majelis taklim. Tapi ilmu nggak diamalkan. Kalian tahu nggak? Ini kerja bid'ah. Jangan membuat-buat dalam ibadah. Dosa, Ma. Apa salahnya baca tahlil, baca kulhu, salawat? Nyebut dong, Pak, nyebut. Membaca-baca itu tidak salah. Lantas kenapa dilarang? Silahkan zikir 1000 tahun. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan kematian. Itu yang salah.
Ngaji di pesantren mana sih, Pak? Apa orang sekampung ini nggak tahu igame apa? Apa Pak Kiai sebelah ini juga ngerjain dosa? Ma, nggak usah ngotot begitu. Habisnya. Ketahuilah bahwa makan-makan di rumah orang kematian tidak boleh. Memakan harta anak yatim itu hukumnya haram. Seharusnya kita yang harus dibantu masyarakat, bukan menyiksa diri dengan menjamu orang sekampung. Goblok amat sih. Pak, Narti numpang bicara sedikit, Pak. Ya. Papa bilang tadi, makan-makan di rumah ahli musibah tidak boleh. Sebab itu artinya memakan harta anak yatim. Begitu kan, Pak? Memang betul. Nah, kalau biayanya dari orang lain bagaimana? Baik. Yang mengerjain? Juga orang lain. Boleh kan begitu, Pak? Ya, kalau memang begitu, ya boleh saja. Begini, Pak. Iya. Seluruh biaya tahlilan ini dari kantor almarhum. Iya. Yang masak-masak juga mereka. Bekerja sama dengan tetangga kita di sini. Papa nggak keberatan kan? Ya, kalau begitu silakan. Asal kalian jangan lupa bahwa ini bukan ibadah, tapi hanya adat kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk arwah almarhum Bapak Insinyur Haji Maspar, pada malam ini kita mengadakan upacara 7 hari. Mari sama-sama kita doakan, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni seluruh kesalahannya, ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu surga Jannatun Na'im, serta keluarga yang ditinggalkan akan diberi kesabaran dan keselamatan. Amin. Bapak-bapak, saudara, para hadirin, oleh Bapak Supeno selaku tuan rumah, kepada saya dipercayakan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil bait kiram sayyidillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Waalaikumsalam. Oh, Mama datang. Alhamdulillah. Masuk, Mak. Sapa, Mama, sapa. Bagaimana nasib kita? Masuk. Masuk, Pak. Ma, ini mereka datang. Ini siapa, Pak? Oh iya, lupa Bapak. Sini. Duduk sini. Sudah sampai telegamnya, Pak? Ya, sampai. Oh, banyak orang dulu. Mendoa selamat seketek, Mak. Istirahatlah dulu. Ya. Mama payah bana di jalan Pak. Menangis ya, Pak. Kali dia, Ya. Kak Dija usah menangis juga. Nanti sakit. Tik, sadiokan makan, Tik. Ayo. Ayolah Tik Mamak dulu, Tik. Masuk dapet kopi angin pengembalian tandaku. Jangan menangis jo. Mengucap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa Perkenalkan Mak Rajange. Iko Pak Desinati. Cara awaknya Pak Tuwo. Kakak Ambo. Iya. Nan itu Pak Dusi Baliau. Oh. Iya. Mas, Inci. iki paman Mas Par. Oh. Iku Mbok Neh.
Lantas iku sing baju ireng Ipah. Oh, nggih. Adekne almarhum. Nggih. Sing sebelahne meneh bojone Ipah. Dikenalin, Mas. Oh ya. Kula Raden Mas Suryo Wibowo Toto Sampurna. Iya. Awang ambo bernamu Muhammad Tai, galar Sultan Rajuangat, suku Ceniago, Saku Datuk Perpatiah. Waduh, panjang juga namanya ya? Atau kepanjang, Mbah. Lo ence. Di mana tinggal saudara? Kulo niki, loh, saya toh? Iyo, saya kan tanya sama Pak Raden. Saya tinggal di desa. Apa kerja di sana? Lah wis tuwek kok tinggal karo anak. Mbah, tinggal jual anak karo. Lah inje to karo anak to. Maksud beliau mak lah gae tinggal jo anak. Oh. Wah itu yo. Kami tibo baru kemarin. Hah? Loh, kenapa sampai tibo itu? Kenapa itu? Tibo itu? Jadi bagaimana? Nggak boleh kami kesini. Lah, kok bapak kok motor sih? Begini, wah gawat ini. Rupanya bapak-bapak kita ini salah pengertian karena lain bahasa pula. Tibo dalam bahasa Padang artinya tiba, yaitu datang. Jadi mama saya bilang baru datang kemarin. Sedangkan tibo dalam bahasa Jawa artinya jatuh. Nah, tibo itu gedak itu loh. Jadi pantaslah kalau Pak Raden kaget mendengar Mak Rajuange jatuh. Begitunya itu. Oh, begitu rupanya ya. Maaf yo Pak Raden. Kita sama-sama pandir ini, maklum orang kampung. Boten napa-napa kok, boten napa-napa. Ya, Pak. Nasi sudah sedia. Silahkan makan dulu, Pak De. Mama, Dek Sati. Yo, Mak, makan kita dulu. Mas, makan Sek. Sultan Sati. Iya. Makan gitu loh. Yolah Pak Raden. Raden apa tadi itu? Kulo, Raden Mas Suryo Wibowo Toto Sampurna. Ya itu. Macam ko Sati. Iya, Mak. Tibo Selasa bisuak kuah. Gano 15 hari kita sko. Bila kita balik, Mak? Alun. Karajo kita panjang lah. Keraja apa lagi, Mak? Mencari kubur sudah 3 kalinya. Mak pun sudah sehat. Apalagi psikolog si butet yang kupikirkan, Mak. Iyo, Mama paham. Mama kan lebih kasak di rumah orang kok. Tapi nak sambil abad dendang bidu ilia, sambil abad yang nasi masak, urusan ratu kita sabut sekali. Harta apa rupanya? Haratu warisan sapa? Harta warisan. Iyo. Ambo belum mengerti maksud Mama. Ratui alun mengerti, dek alun ada ilmu tentang itu. Jadi untuk mengetahui jumlah peninggalannya Bang Sapar, begitu? Bukan sekadar mengetahui itu Sati, tapi menuntut hak. Hak siapa? Hak si butet di Sucok. Hak si butet sama si Sucok. Anak Ambo. Iyo, anak Tan Sati itu kan kemenakan kanduang dek sapa. Jadi? Jadi hak kemenakan gitu tentu. Apa kemenakan berhak jo warisan Mama? Yaitu mangko Mama katuan alun ado ilmu. Menurut adik kita di Minangkabau go, pusako jatuh ke kemenakan. Bukan kepada anak? Bukan. Jadi, kalau nanti Ambo mati? Pakai adik batak. Tan Sati kan keturunan Siregar. Tapi, begini, Mak. Bagaimana kalau Kak Narti bertahan memakai adat Jawa? Nggak bisa. Kenapa Kak bisa? Pendeknya nggak bisa. Kalau adat Minangnya yang akan Mama paksakan, kacau main nanti, Mak. Kacau? Kacau lah pula. Kita beradat, orang pun beradat. Apalagi di kampung orang, Mak. Tan Sati tekui, yo. Bukan takut, Mak. Tak adanya takut di kamu sanak Medan, Mak. Tapi manalah pula mungkin. Tak yakin aku, Mak. Ba'ala lagunya dek Tan Sati kok.
Anak sultan sendiri ni nambah kayuhan. Akhirnya awak lo naragu dulu. Ay. Kita tak mungkin berhasil, Mak. Dicubo Tuan Seti. Usah lumpai lah lagi ya. Arak lah bola tu dulu. Nah, kalau lah di tanah lapang, jaleh tu beko. Tak jurang di awak. Jadi betulnya untuk si Butet sama si Ucok, Mak. Iyalah, yo. Bagaimana, Bu? Bagaimana kalau kami ke Pancoran dulu? Ke Pancoran? Ke tempat siapa? Ke tempat Ete, bakonya si Butet. Oh, kapan perginya? Kalau bisa sore ini. Boleh kan nih? Ya, kenapa nggak boleh? Namanya juga ke tempat famili. Nanti Uni antar ke sana. Nginap, Pak? Iya nih. Ya deh, besok pagi Uni jemput lagi. Nggak usah dijawabin nih. Biarlah kami tinggal di situ dulu. Loh, Ipah kok mbak itu? Nggak apa-apa kok nih. Ipah ndak betah sih kok. Bukan itu soalnya nih. Tapi... Oh iya, Uni paham. Uni kok ado-ado saja. Jadilah, Pak. Tapi amak jo mama rajuange tinggal siko yo. Maksud Ipah, sadonya kami pai nih. Pak, amak kan masih sakit. Macam manapun kan ndak enak lama-lama di rumah orang. Soal rumah tuh sama saja kan nih. Oh, lantaran nak Maspar udah nggak ada, terus nanti dianggap orang lain, begitu? Bukan begitu, Bu. Kami rasa keluarga risiko payah bana menampuang tamu separinduan. Artinya nenek Mila ngusir kita nih, nyindir ya? Elok-elok mengecek, Bu. Ambo ndak bermuka suik menyindir. Cuma urusan sindir menyindir bukannya keahlian orang Padang doang. Kita juga ngerti nih begini-begini juga. Astagfirullah. Ibu kok mengecek cara itu? Badoso ibu kalau menuduh hambo nanti tidak. Begini, maksudnya emak. Udah. Saya udah tahu semuanya. Rupanya begitu ada orang seberang ya. Mama nggak boleh ngomong begitu. Pantes belakangan nih kita didiemin aja. Bisik-bisik ke sono kemari, berunding sore, berunding malam. Apa dikira saya nggak perhatiin kalian semua? Lalu lalang saja mengecek. Indak basi tinah seketek juo. Kami kok bukan orang tapasah. Kami bukan orang menompang, tahu gak? Oh, kalian mau ngusir anak cucu saya, begitu ya? Hah? Kami ndak mau usir. Tapi kami juga bukan gelandangan. Ambo berhak tinggal di siko. Ini rumah Sinarti, tahu? Iko cuci palu anak Den. Dengar, sekarang anak saya yang kuasai di rumah ini. Enak aja. Sudah. Belum lagi kering pusara udah. Kita sudah ribut-ribut. Narti tidak perlu semua ini. Tidak perlu. Udah, Mas Bang. Sudah, Udah. Usah menangis juo. Nih, pendeknya tidak boleh. Tidak boleh. Siapapun tidak ada yang boleh keluar dari rumah ini. Tunggu putusan Papa nanti malam. Ambo minta dan nambo peringian. Kecek jangan diperbanyak. Jauh kita beko. Mak Rajuangi. Ulah lalok jadi jago-jagoan guru. Mama ndaknya usah mendengarkan kata-kata orang padusi. Kaluanyo dari orang pedusi, tapi tantu baulu mengkumigi ya. Jadi Mama menuduh ambo. Aku sia-sianya lah. Nenyato kecek pesamperehan. Mama, batanang lah. Janganlah pula emosi begitu, Ini maksudnya Rojo Angel ini. Waduh, apa sih dok? Ora opo, Mas meneng wae lah. Loh, siapa ini ki bentak-bentak adik saya? Itu kenapa? Hah? Mas. Mau jadi jagoan ya? Hah? Boleh, ayo. Mas, ojo koyo ngono lah, Mas. Apa? Saenane ae, petat-petot koyo ngono. Jadi Dikira- apa di kamu Apa? Hah? Dikira kita ini orang sembarangan apa? Hah? Belum kenal sama Rajuange ya? Hah?
Mau saya hantam kamu ya? Aduh, kalau begini caranya mati aku. Wah, ketia gua agonyo. Nak jo kasar kamu nak jo halus. Begitu ya, Bilang. begitu ya. Boleh. Wah, Apa, yuk? Hah? Mas, kesana dulu ah. Ini urusannya aku, Mas. Dik, urusan aku juga, tahu ngerti? Urusan kakakmu iki. Hah? Kacau ini, Pak. Biar dia tahu siapa aku nih. Lapeh, Raden Mas kan. Suryo Wibowo Tolo Sampurno. Ngerti? Hah? Lapehkan guru, lapehkan nyong. Raden, bertanya-tanyalah kamu sama dia, sama adik kamu itu, siapa yang sedang kamu hadapi ini? Nyawa kamu itu di ujung jari saya, tahu? Sudah. Saya bilang betul ya. Hah? Boleh adu, ayo. Hah? Kau usah dilawan. Apa yang tak bisa dilawan? Tentang gua yang menolak pangkai, Raden. Sampean rojo dari seberang. Kulo Raden dari turunan. Tidak pernah Mojopahit tunduk ke Sumatera. Tahu? Ayo. Kata kamu? Coba ulang kata kamu sekali lagi. Boleh kau ulang. Ini anak Pagaruyung, tahu kamu? Keluarkan Sudah. kata besar kamu itu. Sudah, diam. Diam. Tuan-tuan tamu di sini. Ingat itu. Sekarang begini saja. Kalau maksud Mak Rajuange nak ke Pancoran dulu, ambo lapeh. Nanti ambo jemput lagi. Mas, sebaiknya Mas istirahat saja dulu. Dikira takut kali. Apa? Kalau ambo tahu tuan ka menyingkok-nyingkok urusan ko, ambo nak namuah kemari. Ambo malu tuan, malu kasih narti, malu ke arwah si sapa. Malu. Apa nong kau malukan? Tak singi bana budi kita pakai orang banyak. Jangan kau aja dulu Den doh. Kok mandangala tuan kato-kato amak sinarti, antahlah. Indak tak sudu-sudu dek iti ya do tuan. Menjilek tanah ambo di pabueknya. Yo kau deh rami, yo muncuang pajak tu kesudahannya. Aku indak dari lipe angoknya. Awak bagak, orang lebih bagak pulo. Siapa nan dipanggaknya? Si Raden tu. Lai bahkan suku duanya. Ija. Kalau gua beko bulu Rajuange agak salai aden kali ku buah guru den Ija. Soalnya ambo ndak rila tuan menuntut arato tu. Bako pakak, napa jago? Gitu kan ndak melo mau unjunan dek urang tu. Hak kemanakan nan kita tuntui? Hak cucu den. Kalau itu dibian, dayuih namanya, dayuih tu maknanya doso. Jeleh kau. Indak cia juo nang kajaleh pajak kau. Dan ngapulo lah kece ambo tuan. Jangan diawak saja na lalu. Terus dah. Tentang lo jadi orang berdusi itu. Tuan menyabut-nyabut hak. Hak menurut apa? Menurut adai? Itu cara orang saya suak tu tentu tuan. Tentu iyo cara saya suak. Surya si pasin gak kita turui jalan pasar ke di Tampuah. Di malah tak malu kau tu. Ala tuan baca suratnya Datuk Perpati ya? Datuk Perpati. Percuma apa pengulu. Dia orang bagak papalalahan, jadi apa katuan. Aku indah, jangan kenawak ke dicowaannya, malamah kena nado. Aku indak ke satu, indak usah. Tapi jangan mamba-mamba yurang. Rancak pada tuak ketunggu alai. Tapi tenawan. Bandang basah tentu ya indak ka ditagakkannya. Beliau kan orang tahu jo hukum. Helah, tahu jo hukum. Inyo tu lah diganja dek stati dari siko, paham kau? Anak tak bisa digagai je pitih ini kau. Badoso tuan. Beliau tu indak tahu manau tu do. Bunyi surat tu, ndak kau simaan kelimatnya. Kini macam iko selah. Bah. Kalau urusan ko ka ditaruhkan juo, antakan saja lambo pulang dulu. Malah ndak dimato apa nak kata jadi, tak jadilah. Nyinyia mana apa jago? Sadualah nyo Rajuange punya urusan. Alun den ketakut-takut jesia, akini kau pulun ke pemerintah den. Ndak bisa. Kok katuan bunuh ambo bunuh lah. Tapi urusan ko ambo indak kasato. Ija.
Coba puta kinci-kinci kau tu teh. Apa sanang saja hati kau orang mendapat duri runtuh. Kita nama gadang hati siapa? Kita nama nyekolahnya. Hati inilah tiba di nambone orang saja orang kuliah. Itu rasa ki anaknya. Ndak, rasa ki kemanakan. Itu menurut adai. Undi. Malang mana nasib an siapa? Ulah di arah toko putu yang mau cucu. Sedangkan anak-anaknya itulah keganti maniangko dan hilang. Siapa? Sudah. Kalau tak pandai batutu orang cantok, jompo dari 4 tabuan sudah lahnya beko. Kalau begitu caranya, Rajo Angge itu sudah keterlaluan. Dia pasti nyari gara-gara nih. Enak aja menuntut warisan, pakai ngancem-ngancem lagi. Mendingan juga nodong aja di pasar baru ketahuan. Kalau memang hukum adat menghendaki begitu, ya kita mau bilang apa, Ma? Toh semua ini hasil usaha anak mereka. Nggak bisa. Mama nggak percaya masih nggak ada orang-orang beradab pakai aturan semacam itu. Tahu kalau ini masyarakat hutan kali. Ini negara hukum, tahu nggak? Kita jangan mau aja dibodohin orang. Bagi Narti sih, Ma, tidak persoalan. Asal jangan anak-anak saja yang dituntut. Wah, lagi goblok juga sih. Apa otakku tuh udah diputer si Rajo Angge sialan tuh. Papanya juga udah linglung sama. Bengong aja kayak patung. Biar deh, Mama jemput Mas Suryo. Jangan, Ma. Mas Suryo nanti yang bakal ngadepin si kepala batu tuh. Lihat aja. Jangan, Papa bilang jangan. Melibatkan dia dalam urusan ini bisa jadi tambah runyam. Baik, kalau begitu kita cari aja pengacara. Atau adik saya tuh yang dimarinir buat membungkam mereka semua tuh supaya cepat beres nih urusan. Tunggu dulu, Ma. Tenang dong, Ma. Tenang apaan? Sampai kapan tenang? Hah? Sampai anak gue diusir kayak anjing kurap begitu, Pak? Hah? Ini obatnya, Ma. Ntar darah Mama tinggi lagi. Nggak perlu obat-obatan. Begini, Ma. Coba Mama dengar ya. Papa lebih tahu wataknya Mas Sultan Rajo Angge. Menghadapi orang seperti dia tidak boleh emosi. Jadi Papa takut? Bukan soal takut. Papa mau nyerah sama adat Minang yang kuno itu tuh. Ma, kita tidak boleh menjelek-jelekkan adat orang. Memang jelek kok. Mama. Papa terusin ya. Apa? Sebagai orang yang dibesarkan di ranah Minang dan banyak bergaul dengan masyarakat dari seluruh tingkatan, Papa banyak paham tentang seluk-beluk adat Minangkabau. Percuma kita bermukim di kampung Buya Hamka selama 5 tahun, ya kan? Sebenarnya adat Minang yang asli mengenai warisan dan pusaka memang demikian. Seluruh harta benda mama yang ditinggalkan, sang kemenakanlah yang berhak. Memang mereka mencari rezeki bukan untuk anak-anak. Tapi itu dulu, Ma. Dulu, sebelum masuknya Islam menjadi panutan di Minangkabau. Sekarang bagaimana? Ya, sekarang tidak lagi. Kalau begitu Rajo Angge entu yang murtad. Jangan dipotong dulu, Ma. Diterusin, Pak. Ya, Papa terusin. Papa rasa Mak Rajo Angge salah pengertian. Atau mungkin juga beliau belum mengerti benar dengan hakikat adat Besan Disara. Nah, untuk itu akan Papa dekati dia. Kita sudah tahu kuncinya. Pasti beres, yakinlah. Sekarang sudah jelas kan, Ma? Nah, untuk selanjutnya Mama tidak perlu lagi repot-repot memikirkannya. Semua persoalan kita serahkan saja ke tangan Papa. Ya, ke tangan Papa sendiri. Dan satu hal yang Papa inginkan, tidak boleh satu orang pun yang ikut campur. Mas Suryo juga nggak boleh? Tidak boleh, walau siapapun orangnya. Mak Rajo Angge,
Kami lah 3 kali datang kemari menjemput mama dan sado-sadonya. Ya kok dapat nan sekali ko mama mengabulkan permintaan kami sekeluarga. Ambo merasa nak lama kalau macam iko terus-terusan. Kan malu sama orang kampung. Seakan-akan kami usir dari sana. Bagaimana mak? Mama ndak sayang Juminan tu, ndak sayang cucu. Jawabnya ndak panjang-panjang dulu. Lain kali saja. Pilo mak. Sesudah surat rumah ke tangan sebutet. Bagaimana kalau urusan itu diselesaikan di kebun kacang saja? Haram janjang rumah tu kami tingkek sebelum urusan selesai. Tapi rancaklah kalau segala sesuatunya dipecahkan di rumah tangga sendiri mak. Hebat politik guru ya. Jadi ya main di galanggang orang alamat kami kekalah. Ambo rasa kita ndak perlu mencari kalah menang. Karena memang indak bersangketu. Selama si Tati indak melapih ratus sapa, kita tetap bersangketu. Ya. Kalau soal harta tu nan akan melanggangkan silaturahmi. Ambillah semua. Kalau perlu Mila Irfan bawalah ke kampung. Anak-anak tu bukan keturunan kami. Menurut agama, mereka keturunan Sinan. Jangan disangkui-sangkuian juga agama guru. Kita sarang mempakatokan adat. Tapi adat kita balain mak. Oleh sebab itu kita lari ke agama. Rancak kita lari ke meja jauh. Ndak perlu sampai kian bana mak. Malu kita. Kok lagi tahu je malu turun dan pusako mamak kemenakan. Orang nan bahak menurunkan pusako adalah mak Rajuangi sendiri. Karena pusako Sultan Pamenan terletak di Tanah Minang. Bukan Siko. Besi gali ya guru. Ya. Bukan gali mak. Kalau iyo mama maksud harta peninggalan Sultan Pamenan, maka itu bukan pusako. Apa namanya? Itu waris mak. Sama saja. Lain mak. Pusako diatur adat jatuh ke kemenakan. Tapi waris tunduk ke agama. Hak mutlak pada anak. Wih. Haratu pencarian tu namanya pusako yo. Pusako randah. Itu kalaulah diuntukkan kepada kemenakan. Sedangkan si Menan tidak pernah melapehkan haknya kepada siapapun. Termasuk istrinya sendiri. Alah, guru. Ndak usah ambo dikarusui hidup lo. Kok Rajuangi iyo ndak dimakan sekolah. Tapi nyo bukan orang bodoh. Ambo tahu mama orang cadik pandai. Cumanan sekali kok mama hilap mak. Ndak. Kami lebih tahu juga adat kami. Adat Minang punya orang Minang. Tapi banyak-banyaknya ibarat puyuh berantai ame. Orang nan memandang lebih paham dari orang nan memakai. Baalaka kita dengan Sacara sindia ndak lami. Juga rata ndak salo. Di bawah berunjang ni saja lewat. Atau kok jo karek kayu menyudahi urusan kok. Jaleh tu ke hitam putihnya. Jangan mak, rugi kita kalau juga kekerasan. Bisa-bisa kita dianggap pengacau di kata ini. Yo belum. Mak kalau keburusan di polisi ya salok doh. Mama adik-adik dulu. Tapi apa jalan ke depan buah? Hah? Itu lah barakalo tapi jangan nambah nambah lenong ya. Begini mak. Bah, coba lah. Kalau semua jalan memang sudah buntu, ada lagi satu cara mak. Apa itu? Pengadilan. Bara doanya jasa. Iyo. Lain ya beh, tapi perkara. Untuk apa kita menghadapi sidang mak? Jadi, mana caranya? Kita cari advokat. Kenapa kan? Bukan bopokat mak, tapi advokat pengacara. Apa lo artinya tuh? Advokat atau pengacara itu ialah ahli hukum yang akan mewakili kita dalam sidang nanti. Apa keuntungannya di orang tuh? Kita gaji lah pula. Ada orang namu tuh? Banyak. Tapi kalau kita salah-salah memilih orang, bisa saja piti kita habis perkara kalah mak. Siapa rencak kita dia? Kalau bisa
Orang awak juga, Mak. Iya ya. Ada ndak orang kampung kita nan jadi advokat di siku? Ndak jaleh deh, Mak. Tapi rasu-rasunya saya suak ado Mama mendengar orang awak nan santi yang bela prakau. Sayang pangkiknya ndak acaru-acaru itu doh. Ini tuh mister. Betul tuh, Mak. Mister tuh sarjana hukum keluaran sekolah tinggi zaman Belanda. Itulah yang paling hebat. Cuma kanak-kanak dulu ya. Namanya siapa? Namanya Udin juang. Kamaludin. Yo. Alah, ingat Mama. Namanya Kamaludin. Beliau itu dah tua tuh. Tapi dah tua larangannya. Ndak tua. Lalu polo. Aiko lah penyakit Mama nanti. Pelupu. Nenjale sukunya piliang tuh. Itu saya tuh. Coba kanak-kanak lagi, Mak. Datua Mangkut. Lah. Katakanlah. Ndak salah lah. Beliau tuh banamu Mister Kamaludin Datuk Raja Mangkuto. Santi yang benar beliau. Kabarnya bisa ditaruhi tersesi. Bal lampang-lampang suarunya di darat. Si janta pade hoyaknya dari anak di daurang tiganya. Aku nanam bodang hati tua ketika ya. Baru tu amul satu. Orang tu pasti masih ada, Mak. Kalau mendengar Mama beliau tu mati dia. Cocok itu. Kita cari alamatnya, Mak. Lah tuh. Nah itu lebih dua bola aja itu. Ini baru tahu si Raden Karengkang tuh. Acari dulu lebih ke orang Sinanan Pantiang. Beliau tagak jina lagi ya. Ambo mahalau jina matin. Basobo kelorok ngerti. Sebenarnya amak lakasa lamu-lamu di rumah orangku. Malum lawa orang menumpang. Sagalunya baga. Sedangkan amak lah banyak narabah dari nan bangun. Itulah Mako Narti berkali-kali datang kamari menyebut emak. Tapi rupanya kini mak lah berubah. Hilang udah maspan. Hilang sado-sadonyo. Usah mak kau sasali juoti. Lah beberapa kali yang mak meminta ke mamak kalian supaya balik ke kebun kacang. Tapi ndak diagiahnya. Tabang-tabang semangat amak kan hari ya. Kalian kan tahu juga sifat beliau. Ya, tak pasuh lah patuh. Maunya Narti, Ma. Soal warisan itu ndak usah diperpanjang. Apa salahnya kita selesaikan secara baik-baik? Mau dibagi kek, mau dijual kek, itu kan urusan kita sendiri, Ma. Iya. Tapi Narti ndak mikirin itu. Sungguh, Ma. Ya, biarin deh. Bagaimana kebijaksanaan Mama sama Papa sajolah. Masalah tuntutan itu nih, Sabanonyo Ipaju Ama ndak tahu apa-apa. Malah waktu Ama mengalangi, Mama Rajo Ange mengamuk. Jadi kami tak patut diam walau ndak setuju. Bansati pun tak bau-bau saja. Memang Narti lah tahu sado-sadonyo. Narti paham kedudukan Ipah Jo Ama. Begitu juga dengan keadaan Narti sendiri. Kita doakan saja, Mak. Mudah-mudahan dapat diselesaikan secara elok-elok. Sebenarnya amak malu mana ngatuntui manuntui itu ti. Ibu amak cuma niangko. Alun lelayu rumput di pusaronya. Haratu nama para buikan. Nasib anak den. Balik maiang dalam kubur nak. Sudahlah, Mak. Sudah. Ini sudah nasib kita. Jangan diratapi lagi. Tak baik, Mak. Kini macam ikut sajalah nih. Nampaknya kami alun bisa lagi balik ke kebun kacang. Sabarlah Uni Samantaro.
Pulang sajalah dulu. Mudah-mudahan lindok juo hati mama. Indah, Pak. Uni kama nanti mak rajo hange. Uni kama ngecek langsung. Jangan nih, jangan. Bekota panggang pulo malerangnya. Dan taruh gitu. Biarlah apa nan kata jadi. Dan perlu Narti menjemput mak. Itu mesti. Narti, kalau kau lagi sayang jo ama, usah kau basuo jo beliau dulu. Babahayo Narti. Narti rela apa nan kata jadi, mak. Nan penting Narti memohon sama mama. Berhasil atau tidak, bukan persoalan. Itulah berdua. Itulah para saya nambo dan kawakaduan kini. Pendeknya dilayangku menolong ambo di batin Marawa Minang Matagaan. Balua kini koyo mak. Tentu yo. Ani serantau gitu kalau kalah. Soal-soal lain tu tanah lah berdua. Ambo nak kalupo timbangan toh. Kalau baraya sawah di ate, ko sawah di baruah tentu baraya belum. Enak. Jadilah mak. Kok kato kaba jawab, gayung kaba sambui. Ya. Nanti lambo agia. Saban talai. Nan kini mau tahu tak kita dulu. Banyak nan kamu tanyakan ke mak. Tanya. Nan kaba tanyakan. Apa kaba kampuang itu dulu? Kaba kampuang. Yo. Kaba kampuang Sansaro. Sansaro tentang penghidupan. Tantang apa saja? Pembangunan laibaannya. Jauh. Keamanan. Ya itu nampak mana? Masya Allah. Kau begitu benar rusaknya. Dulu kampung kita tu jadi contoh. Jawabnya hado dah tua. Apa? Salah di angku-angku siko. Bapa lo kami bersalahkan. Baka indah. Nan cadia marantau. Nan mudo-mudo berjalan. Aku lain yang kayo di negara orang ndak ranai pulang doh. Sudah tu paja-pajanan karengkang, nan saki indak kesanang, nan masih kuntang, tu bahalau pulang. Di mana gari keselesai? Itu batu. Tapi kalau kami saja nak masalahkan, maka mak rajuange ndak ada. Orang kampung salah pulau. Di mana tak salah kami? Pamaleh. Iya namuah bana batani baa. Tunggu dulu. Kalau ekonomi lama, indak cie juo nak kataga. Ya. Batu juo kecil-kecil rasi mage. Padu baca kak jo galang-galang. Rancak baca kak jo pai. Dapat di dari orang. Aduh tu. Jadi Malaysia turun tua satu-satu main gitu. Alun mak. Aduh celai. Tu. Tak kalau kamaran tahu sesuatu. Ya. Kami dilapih je pitua. Iaitu Idui Barakah mati beriman. Ya. Tapi nampaknya kaji ko di kampung tak berpakaikan. Jadi kami ko ndak berakah, kami ko ndak beriman, itu. Bukan begitu, mak. Batu. Mak rajuange alun juo baru berubah lagi. Pamberang bana. Batu. Idui Barakah mati beriman, maknanya gigih. Tangkeh berusaha. Ya. Berinisiatif, produktif dan berprinsip. Di rumah lah banyak ansip, baimam makatip. Tapi tidak terhati. Salah angku-angku kok kampuang kada peaib. Dek dirantau rintang je nasib. Kita kembali kepada pokok persoalan, Pak. Jadilah. Kami mohon Bapak bersedia mewakili kami dalam perkara perdata ko, Pak. Apalah satu-satunya harapan kami. Betuang. Banyak kukuak nama darai ayam gadang kami juga nampak. Iaitu angku datua sendiri. Jadi makasih Mara Juang nak menyidangkan warisan Haji Maspar. Iyo.
Lah berfikir bana biabi. Alah, Lah bertimbang bana lah beruginya. pendeknya ndak ka melengong-lengong ke belakang le. Sabananya barang dan ado di ambo bana dan mamak kanakan tu. Tuah. Memang itulah ado ambo di Jakarta kok. Ya. Yaitu menerima upah batangka. Tapi saya ibarat badukun koma. Ya. Di ambo nan tahu mama pek limau. Ya. Menyenangkan ambo nak pandai. Tapi datuk akan tak dukun-dukun kampuang le. Angkulah doktor kadang. Banyak penyakit yang tak cegak di doktor mak. Nan suntik apa iya jo? Ubek perai. Pulangkan saya balik botol. Tapi ambo meragukan keberhasilan mak Rajuange. Apakah paham jo jalan ceritanya? Lah lebih dari paham. Manggarati ambo. Jadi apa lagi nama meragukan apa? Iko kerajo sio-sio. Sio-sio tentang nama udah tua. Maksud apa? Panjang kalau ambo uraikan. Kini itu salah. Ambo sarankan lebih rancak batakan saja ni kok. Apa masalah adat tidak bisa diselesaikan di meja hijau, Pak? Kadang-kadang bisa. Tapi soal-soal macam itu tidak ada hubungannya jo adat istiadat. Kok tidak ada? Sultan kadang di rantau atau kadang di kampung? Kadang di rantau. Lah ya bejo adek Minang. Indah. Ambuku sepotong Padang, sepotong Medan. Oh, patui lah. Anggota tua. Kedatangan kami kemari ko bukan to minta nasihat doh, tapi minta tolong. Maaf, ambo ndak bisa menolong. Jadi diangku mister ndak talo? Bukan ndak talo. Tapi ndak adonan ke ambo gigi. Kalau itu kami cari orang lain. Silakan. Namun sebagai orang sekampung yang mengerti hukum, ambo minta mak Rajuange ndak menaruhkannya. Malu awak. Indak saja orang Caniago. Tapi 700,000 orang Minang di Jakarta kok. Kabaku bang ulah dek lacah kaki mama. Muah gitu. Macam itu. Jual lagi kita sakti. Banyak ayam gadang di lasung orang lah. Maaf Pak, permisi. Yalah. Iku lo bahayanya kalau tak pulang di Itia. Dibawa ke Baranang tak jiwa. Jadi mengkasih Pak Sepenuh kini kok? Begini Angku. Ambo datang kemari bukan pai menemui Mr. Kamaluddin sebagai sejana hukum. Bukan. Tapi menjalang Angku Datuk Rajo Mangkuto sebagai nenek mama. Sebagai orang tua Minang di perantauan. Jadi ambo kini nak babalito dan bertanya. Kemudian berharap kiranya Angku Datuk berkenan menolong kami. Apa yang dapat ambo batu Pak? Tolong carikan jalan keluar dari tuntutan Mak Rajuange itu. Jalan apa saja adalah panah Bapak Tampun. Alambo berikan pengertian adat tentang kedudukan harta pencarian. Kemudian perbedaannya jo harta pusako. Ya, sekadar apa nan ambo tahu. Pantas, apa tanggapan beliau? Nampaknya Mak Rajuange tidak mau mengerti. Bahkan ambo terpancing dalam satu perdebatan nan tak ujung pangkah. Ibarat maito kain sarung aku. Cara-cara lain? Ambo adukan pendekatan-pendekatan melalui sinarti, tapi gagal. Ditambah dengan keterlibatan Pak Tuo Jumandenyo, nan menambah suasana tambah buruk. Pendirian anak bapak sendiri, bah? Kalau inya tuh ndak ada ambisi sama sekali, masa bodoh. Kemudian, bah pulau tentang Kak Khadijah Josipah. Nampak-nampaknya orang Baduwoko cukup mengerti dengan duduk persoalan. Terbukti tidak pernah sepatah kata pun dan bersifat bermusuhan juga kami. Kalau suami Sipah? Ya, kelihatannya memang memihak ke Mak Rajuange. Tapi barangkali sekedar karena pengaruh.
Baiklah. Buat nam pertama sekali, ambo sarankan hindarkan perdebatan langsung jo maksud Raja Angeh. Iya, engkau. Kesabaran bapak batu-batu diuji, Ciko. Iya. Kemudian tenangkan keluarga bapak dan emosional. Iya. Sehingga tidak terjadi bentrokan. Lantas sesudah itu, pelihara taruh hubungan silaturahmi antara keluarga. Iya, engkau. Dan paling penting dari kasadonya tu, hormati pribadi mak Raja Angeh. Tapi jangan ada kesan kalau bapak takut dia. Iya. Nah, cuba dulu itu sebagai tindakan preventif. Lah terima kasih engkau. Insya Allah petunjuk-petunjuk itu akan ambo laksanakan. Lalu bagaimana kelanjutannya nanti engkau? Kita lihat perkembangannya dulu. Kalau keadaan memungkinkan, ambo akan menjadi penengah sehingga tidak sampai ke pengadilan. Wah, syukurlah kalau ini. Syukurlah kalau lai bisa engkau datuk turun tangan. Sabananya, kalaulah bukan memikirkan dampaknya ke masyarakat kita. Iya. Atau bukan tipe Raja Angeh yang kita hadapi, ambo lebih cenderung ke pengadilan saja. Bisa karam di tapi perahu gaik kalengkang tu. Memang itu bananan ambo hindarkan engkau. Andaknya usaha adonan bakalah bamanang. Rambut jangan sampai putus. Tepung pun tidak terserak. Sehingga cucu ambo tetap punya bako. Ambo yakin sebagai seorang bekas pendidik dan menggerati ilmu jiwa, Pak sepenuh tentu faham cara menjinakkan manusia macam Raja Angeh ko. Iya. Kita tidak boleh kareh. Katanya usah disonsong. Ibarat ba alang-alang. Iya. Ketika angin disalang kancang, ulur dulu. Iya. Kalau disintak pasti putih. Beko tiba ditalikan dua. Puntalah capek kejumpalan. Iya. Betul engkau. Banyak sedikitnya ambola paham jo sifat beliau. Dek lai banyak mengalah. Mudah-mudahan keluarga anak ambo ndak sampai berantakan. Sampai mereka bercerai tembilang. Kalau sangke mudanya Pak. Iya. Beliau kau cukui disagani di kampung. Iya. Maaf, bukan disegani, tapi ditakuti. Biasanya orang lebih banyak mainda dari Basobok. Tapi sejak bagolak tempoh hari, lah jauh bana dinginnya. Mungkin dek tenaga lah kurang. Bukan itu masalahnya. Kenapa engkau datuk? Beliau kau pernah nampir mati. Sebabnya? Tipa bola di OPR. Oh, jadi beliau satu keluar? Tidak pula. Cuma dia ulah kecek juga. Ditambah dandam-dandam lama barangkali. Lajalih nagari dalam parang, maruuk juga di lapau. Tapi beliau lai pandeka engkau. Manga-manga je pandeka dah. Awak surang, lawan bertujuan. Pendeknya basarang pangkageren di kuduaknya. Bakar ruah. Ba'a keselamatnya. Untung saja si Ros. Anaknya nang gadih, lai kenal jo Komandan Apri. Oh iya. Kalau indak tu, lajalih di Sukabumi kan kawan. Bang, kapannya kita pulang ke Medan, Bang? Sudah lama kali rumah kita tinggal. Apalagi kalau aku memikirkan bengkel sama si Ulong. Tak perlunya semua itu kau pikirkan. Kenapa tak perlu? Entah apa-apa sajanya urusan kita di sini. Percuma saja itu. Yang hebatlah kau. Orang sudah mati-matian berjuang. Percuma katanya. Apa yang abang perjuangkan? Tak usah diharaplah, Bang. Hujan di langit takkan jatuh. Mimpi sajanya itu. Bah, macam mana kau? Tak mengerti rupanya urusan kami selama ini. Aduh, aku sudah tunggang-tunggik kesana kesini. Mimpi katanya. Kalau begitu, serupa saja kau sama si Butet. Kelas dengan cara kau berpikir. Alah, abang pikir kelas 1000 tak abang itu. Mau sajalah abang dikoyok Marajo Angeh. Apa kau bilang?
Aku kena koyok. Pak, ini Hendra, campuran Siregar sama Teniago. Otak batak lagaknya Padang, berpantang kehok di gelanggang. Sudahlah bang, kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak dihadang. Abang tahu apa soal adat? Soal adat urusan mamaknya itu. Jadi abang urusan apa rupanya? Tukang pukul? Aku memperjuangkan nasib anak kita, Pak. Ini hak si butak sama si Ucok, yang bodoh lah kau. Hebat. Tak kutangka awak mau punya suami pejuang. Dapat bintang lah abang dari Bundo Kandung sebagai pahlawan adat. Bantai kau lah menyindir aku sekarang. Nanti kalau kami berhasil, jangan merengek kau minta bagian. Enak lagi awak pasang undian harapan 75 juta. Paling tidak 2 nomor dari belakang masih dapat hadiah. Nanti ku bilangnya kau sama Mara Jange, Pak. Ajab kau dibuatnya, bak dibantingnya kalian semua. Alah, kulah ketunggu tua. Muka si Ati nak menapak jajak lama. Urusan apa? Urusan kandak dan nalun buliah tempuari. Oh itu. Mbak Anyo. Alah selesai. Alun. Mbak tambah lawe beruan tua. Tadanga dulu kau mencari pembelaan Santiang. Lah 2-3 orang yang datangi, ndak sia doh. Mbak ceritanya. Orang pertamu lai basudio. Tapi uang pangkanya barek mana? Berapa dimintanya? Tanggal 2. Tanggal 200? Kalau sekitulah lama melompe. Tangah 2 nang gadang kongku. Oh, 1,5 juta. Dari makam bokaruan piti sebanyak tu. Sudah tu wasiannya beko bagi 2 bro. Kok lagi pasti ke mana? Dah ada kok mak. Ndak pula dijaminnya dong. Katanya dicubo. Tapi kok kalah piti ndak balik. Pendek dengan kalah mak dia beliau usah. Sudah tu, dah lain. Ndak berubah baru 3. Pamu saja perangannya. Waktu tibu dalam penghabisan lah, yo tabik juga ambong ketua. Bab itu, jangan tanda kepala galak tak sudah di bari ini. Galak tak sudah baal lah guna bab. Tapi kesudahannya dijual tiawak tu. Ini lagi ya sirup potong. Disuruhnya menyampaikan bagian kedua. Punya suruh lah. Rom Andi Malompo Eka Mr. Kamaludin, mohon ditanggapi kasus orang yang bawa surat ini. Menurut hemat saya, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Ini urusan adat setempat. Kasihan kalau terus ke sana. Untuk bahan maksudan, silakan Bapak berdialog langsung dengan yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekanda Andi Malompo Eka. Jadi, bahan mengkasih mak raja angin juga. Mengkasih ambo nang dulu. Tolong menangkan perkawinan dia. Kalau kedatangan mak nan dulu dua, jawabannya nan dulu pula. Ambo tidak bisa menolong. Jadi, berantar tak tersiap. Tinggi aku lambu jalan. Jalan ke Pasaro. Jalan apa saja. Nampangka lagu sudah taruh naik. Jadi, mama tetap menunggu. Ya, itu tidak ada. Mana ada? Macam ni kau ya, mak? Ya. Tapi dia maaf kau, mak Yong. Ya. Sebenarnya kalau menurut cara, bacanya sepaskah kangku doktor di ruang praktek, itulah membaik. Sebab kan tu baca, pegawai bagaji dan pajak berbayar. Maka macam itu juga di sekolah. Jadi, dah ramai kan? Tidak. Mak Rajuangnya tidak kena ikasen juga dah. Kerana nan kamu ngecek kau, minyak mama. Ya. Ubahnya datuk harga mengkutur di atas. Dia datuk perpatiah di baru. Terai itu juga? Terai. Terima kasih lah. Ini yang buat kebatannya kita.
Katanya, apa dasar mamak menuntut secara adat? Alasan ambo karena barang tua ratu pusako. Baan yang dikatakan haratu pusako mak. Tapi tuang kuda tuanmu pakaian. Dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Apa dua nak sifat itu? Jadi haratu peninggalan si Mas Partu turunnya dari mak Jang apa? Anu tapi sebenarnya tidak bukan? Iya enggak. Itu bukan pusako namanya. Tapi asalnya pusako juga tuh. Ba jalannya. Si siapa pasti kolan jo piti cangkeh. Cangkeh itu tumbuhannya di tanah pusako. Oh, ba itu. Artinya nan mamak tuntui kini kok adalah hasil dari hasil tanah pusako. Iya itu. Sekiranya Siros anak mamak mahambiak Cindawa ditunggu cangkeh itu bisa tuntui secara dai. Kalau hanya tindawan nangkui lah. Jo tunggu-tungguannya buang. Ambo lanjutkan tanya, mak. Ya. Sia menanam cangkeh. Kok nama nanam? Yo semudo. Meniang kuaya siapa? Bibiknya dari nyojo. Apa kau melakukan sultan muda menuntui waktu beliau mati? Enggak. Sekiranya ada tuntutan, mama agia. Tidak bisa. Bunga cangkeh itu milik kami. Dek tumbuhannya di tanah pusako tinggi. Piti cangkeh untuk biaya sekolah si Mas Partu, Bapak Salang atau Bapak Radia? Tentu Bapak Radia. Karena namanya. Nah, kalaulah diagiakan, maka tanggalah hak orang dan magia. Ba, mangko kan tuntui jo gini. Karena itu pusako randang sudah tua. Di sekolah kelirunya mama. Dikatakan pusako randa adalah pemberian mama ke kemanakan waktu hidup. Dengan wasiat supaya ditaruhkan ke bawah sundui basundui. Randa ko lama-lama menentang tinggi. Kok iya itu caranya? Haratu kemanakan kami londong ke orang Jawa. Bukan ke orang Jawa, tapi ke ahli waris. Ahli waris itu anaknya? Iyo. Kemanakan dapat? Tidak. Malah piawo kami. Apa boleh buat? Si Khadijah namanya mah istri Tati nonya di. Orang tu sama-sama dapat. Induk mendapet seperenam. Istri seperlapan. Sisanya untuk anak. Bagian anak produksi separuh dari anak laki-laki. Sekiranya si Sapa tidak beranak, ambo dapat? Tidak manga-manga aja mama. Allah sebenarnya dia tuan. Itu agamu. Terserah ke mama. Kabar agamu kau indah. Kabar ada? Ada itu baca di syarak. Syarak tu agamu. Jadi lah tertutup mana pintu dek kami gini tu. Ini baalai. Jadi ratu ibana lawi lapeh biduat sakit ikualo. Lah karam di tapi biduat rajangi. Mama, kamu nanti juga. Ikhlas mama mengindahkan. Ikhlas. Dari mulut lapeh ke hati tuan. Rupanya masalah kacar yang sama. Berdosa ambo. Kini ambo patuhi. Ambo taati dunia akhirat. Salamu salarui nangko. Ko ada ilah tegi sia rupanya. Syarak kata goyang. Hukum pula tak kira ulah de bodoh badan diri. Mudah-mudahan kejadian ko jadi paringi lah dan mudu. Baragiahlah kakamanakan sama solai duit. Usah barulang nasib sebutnya. Akan heran deh. Apa sebenarnya sing dibawi sama Pak Rojo itu? Lah itu kok ketokane dia itu nuntut apa-apa sama kalian? Begini Mas. Kalau saya ceritakan persoalannya, barangkali Mas akan merasa kaget, aneh, dan mungkin juga lucu. Lah iya,
Tapi kan Kakang boleh tahu toh. Boleh, boleh. Asal Mas jangan ikut campur. Jadi, Yo wes janji. Ya. Begini, Dik. Menurut adat Minangkabau yang asli, seorang ayah tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Loh, tunggu dulu. Jangan dikira bahwa anak-anak mereka akan terlantar. Yo pasti terlantar loh, Dik. Tidak. Kehidupan anak-anak di sana terjamin. Bahkan dipertanggungjawabkan sampai dewasa. Iya, tapi siapa sih ngurus apa? Mamanya. Yaitu saudara ibunya yang lelaki. Loh, enak juga ya. Jadi laki-laki sana tuh enak loh. Belum tentu enak. Loh, Adi katanya begitu. Sebab dia juga punya tanggung jawab ngurus anak-anak saudaranya. Loh, kalau begitu buat apa mantu? Hanya sebagai tamu. Tamu agung yang dihormati oleh seluruh keluarga besar. Iya, tapi tidak punya kewajiban tak? Di bidang material ya tidak. Nah, makanya. Itu sebabnya lelaki di sana dilamar pihak wanita. Hah? Istilah adatnya dijemput. Nek begitu loh Kakang mau loh dijemput. Mas. Ibu-ibu di sana menguasai semua harta pusaka di bawah pengawasan mama. Apa saja dikerjakan secara gotong royong oleh semua anggota suku. Nah, dari sanalah dibiayai keluarga yang mendiami rumah gadang. Lah, termasuk biaya suami istri mereka begitu? Lah iya. Heran. Lah kok iso ya kaya apa itu? Iya, begitulah adat mereka. Lucu ya. Jadi tugasnya suami wong Padang iku persis kaya kerjane. Loh maaf lho Dik ya. Iki saya hampir ngantuk. Begini Mas, maksudnya saya kok jadi bingung juga menerangkannya. Bingung sama, saya juga bingung. Iya. Oh ya, begini. Adat sudah menentukan bahwa garis keturunan dihitung dari jalur ibu, bukan menurut garis keturunan ayah. Loh, kualik loh. Sebagaimana lazimnya bangsa-bangsa lain. Jadi dia punya suku, dia punya pusaka dan gelar. Diterima bukan dari ayah, tapi ikut ibu. Oh, begitu ya. Wah, jadi kalau begitu Mila dan Irfan ini dudu wong Padang nek ngono. Bukan. Mereka tetap suku Jawa. Sebab ibunya Jawa. Kecuali kalau ibu Padang, bapaknya Jawa. Maka si anak dianggap orang Minang. Tapi Minang yang tidak punya bako. Loh, bako Dik? Bako? Siapa sih ngelinting itu? Bako artinya keluarga pihak ayah. Lah, kalau misalnya Pak Ne akeh famili, ya apa? Ayo. Tidak dinamakan bako menurut adat. Sebab mereka bukan orang Minang. Nah, lantas nek iku bukan Minang seperti Mila karo Irfan. Lah piye yo? Dia orang lain sama sekali. Loh, nek ngono gak oleh pulang nang Padang ngono ya? Boleh. Tapi hanya sebagai tamu sementara. Mereka cuma numpang di rumah gadang dan tidak punya hak apa-apa di tanah Minang. Walah, kasihan putuku. Nah, itulah sebabnya Mak Rajoange menuntut harta warisannya Mas Par untuk diberikan kepada keponakannya, yaitu anak-anaknya Ipah. Wah, ora iso. Nek wong Minang iku duwe adat, ya wong Jawa juga punya adat, Jangan macam-macam dia. Awas. Tunggu dulu. Apa sih tunggu? Bagaimanapun Mak Rajoange itu cuma menghayal. Menghayal, sopo sih menghayal? Iku namanya bukan menghayal. Mereka itu sungguh-sungguh, ayo. Saya katakan menghayal. Tidak. Karena tuntutan itu bertentangan dengan adat Minang. Wih, enaknya. Apa itu? Bertentangan? Loh. Bilangnya, iki piye to sih? Kok ngomong iku kok bolak-balik gitu, Dik? Wah, gak ngerti aku. Mas. Tunggu yuk. Ayo, ngomong sih bener. Sing temen. Apa yang kuceritakan tadi tentang warisan adalah ajaran adat Minang yang sudah kuno, yang tidak lagi jadi panutan orang di sana. Adat yang dipakai sekarang sudah berubah. Yo, saiki, yo wes. Sing robah iku sapa? Ayo. Agama Islam
Itulah jasa Islam di ranah Minang. Nek ngono ya syukur ngono. Saiki anak-anak itu sudah mendapatkan haknya lagi nek ngono ya. Ya sudah Mas. Ya ngono mapake ya lepas tanggung jawab ya dari keponakan ya. Ya, mereka tetap tanggung jawab Mas. Tapi tidak mutlak seperti dulu lagi. Pusing. Kalau ayah miskin atau sudah meninggal, sang mamalah yang mengambil alih semuanya. Makanya di sana anak-anak yatim tidak terlantar. Tidak perlu ada panti asuhan dan rumah-rumah jompo. Nek ngono, wong Minang iku mesti bersyukur sama Gusti Allah itu, nerimo kasih sama Nabi Muhammad ya, Dik ya. Iya Mas. Berbahagialah anak-anak Minang yang mendapat dua pimpinan, yaitu ayah dengan harta pencariannya dan mama dengan harta pusakanya. Beruntunglah masyarakat Minang yang menganut filsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Baiklah para hadirin yang saya hormati. Bagaimana yang kita saksikan bersama, inilah bukti dari seluruh harta peninggalan almarhum suami saya. Semuanya atas nama Uda Mastar pribadi. Demi Allah, tidak ada satupun yang saya sembunyikan. Yaitu, ini surat rumah yang di Kebon Kacang, dibeli akhir tahun 80 seharga 15 juta. Ini surat rumah yang sedang dibangun di Pulau Mas, seharga 110 juta. Sudah lunas, tinggal 15% selesai. Ini deposito di BNI 46, jumlahnya 82 juta lebih. Ini surat-surat mobil dan ini surat-surat presiden taksi dan pesta. Lantas, ini surat pemilikan sebuah tambak ikan di Bogor. Kemudian, ini seluruh pakaian dan perhiasannya. Sekarang semua harta peninggalan ini saya serahkan kepada anggota sidang. Silahkan Pak Datuk terima. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara kepada saya. Insya Allah, tugas sebagai pimpinan sidang tarikat ini akan dapat saya laksanakan dengan sebaik mungkin. Kiranya Allah meridhoi majlis ini. Saudara-saudara, dengan resmi saya terima penyerahan Saudari Narti, dan sekaligus saya buka sidang ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, mengenai data-data dari harta peninggalan almarhum Haji Masbar ini, apakah ada tanggapan atau pertanyaan daripada hadirin? Silakan Mak Juange kalau ada. Kalau bagi saya, percaya saja. Terserah kepada Tuan Hakim lama baginya nanti. Bagaimana Pak Speno? Ada pertanyaan, usul atau saran? Tidak ada, Angku Datuk. Semua sudah jelas. Yang lain-lain, silakan kalau ada. Tidak Pak. Tidak ada yang meragukan lagi. Terus baiklah. Silakan saja dimulai, Pak. Bagaimana Saudari Ipah? Ya, setuju dimulai Pak. Baiklah. Sebelum kita mulai menghitung, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Saudari Narti. Apakah almarhum punya utang piutang? Tahu saya tidak ada Pak. Cuma ada janji beliau untuk berinfak ke Masjid Baitul Karim 100.000 rupiah. Sudah itu untuk panti asuhan Muhammadiyah di Jalan Mas Mansur 150.000 rupiah. Cuma itu Pak. Ya, janji itu utang. Mesti dilunasi dulu. Apa ada yang lain? Coba ingat-ingat dulu. Ada Pak, tapi saya tidak tahu apakah ini utang atau tidak. Coba ceritakan. Begini, sewaktu mulai membangun rumah yang di Pulau Mas tempo hari, pada suatu sore, saya ingat waktu itu malam Jumat, tanggalnya saya lupa. Almarhum pernah bilang begini, seandainya bangunan rumah di Pulau Mas sudah lunas nanti,
Bagaimana kalau rumah ini, maksudnya yang di kebun kacang ini, kita berikan sama si Ipah. Udah kepingin anak dan kemenakan kita sama-sama punya rumah. Demikian kalimatnya kurang lebih, Pak. Bagaimana jawaban Anda? Spontan saya setuju, Pak. Apakah sekarang biayanya sudah lunas? Sudah, Pak. Bahkan rencana kami akan pindah pulangnya dari Tokyo. Waktu itu almarhum dalam keadaan sadar. Iya. Beliau serius. Iya. Kenapa sudah yakin dia bicara serius? Saya paham betul tabiat suami saya, Pak. Dia bicara sungguh-sungguh. Siapa orang lain yang mendengar omongnya itu? Tidak ada. Sah. Rumah di kebun kacang mutlak miliknya si saudari Ipah. Statusnya pusaka rendah. Tadi surat wasiatnya tidak ada, Pak. Tidak persoalan. Yang penting pengakuan yang diucapkan itu tanpa paksaan, dalam keadaan sadar dan waras. Itu merupakan niat yang diikrarkan. Dalam agama itu namanya ibahah. Artinya pemberian bersyarat. Sekarang syaratnya sudah terpenuhi. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah. Ya. Sekarang kita mulai menghitung. Sebentar, Pak. Apalagi saudari Nati? Masih boleh saya tanya, Pak? Silakan. Sampai Anda puas. Terima kasih. Sebelum dilaksanakan pembagian menurut hukum warisan Islam, bolehkah para ahli waris memberikan sebagian harta ini kepada seseorang, Pak? Boleh saja. Tidak ada halangan kalau satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan redha dan ikhlas. Menumpang tanya sedikit engku, boleh? Boleh. Sahabat saya ini orang bodoh ini engku. Bagaimana duduknya dengan anak yatim dan sadang kecil-kecil? Apa sudah sah pemberian kanak-kanak dan balun balik berakal? Apa sekian saja tanya saya. Bagus. Tanya Mak Sutarjo Angek, bagus sekali. Persoalannya begini. Oleh karena kedua anak-anak yatim ini walinya adalah ibunya sendiri, maka saudari Nati berhak bicara atas nama Carmila dan Irfan. Dengan syarat ibunya sanggup mempertanggungjawabkan kepada mereka nanti. Akan saya pertanggungjawabkan, Pak. Bagaimana Mak Rajo Angek? Cukup jelas? Alah, sekitunya lah jaleh jambungku. Silahkan saudari Nati. Bagaimana maksudnya? Begini, Pak. Oleh karena yang menjadi ahli waris adalah Carmila, Irfan, emak dan saya sendiri, maka saya usul sama emak, bagaimana kalau kita keluarkan dulu sebagian untuk anggota keluarga kita? Emak setuju? Bagaimana Ibu Khadijah? Kalau Ambo setuju saja. Asal cucuku tidak terlantar kemudian hari. Teruskan. Bagaimana perincian saudari Nati? Begini. Yang pertama, kita tarik uang di bank 3 juta untuk diberikan kepada Mama Rajo Angek. Mak Rajo Angek dengar? Bagaimana tadi itu? Belum jelas benar sama saya. Coba ulang sedikit lagi. Ahli waris memberi Mama uang 3 juta. 3 juta. 3 juta itu barat tuan kuda tua. 3.000 helai uang karateh 1.000. 3.000 helai. Uang karateh 1.000 saudara. Bagara-gara kuda tua, Mak. Ini dalam sidang, Mak. Tidak ada yang bagara. 7 juta. Enggak. Kenapa, Mak? Saya enggak mau menerima. Terima aja, Mama. Enggak baik nolak rezeki. Enggak mau saya. Sana lagi dik saya kepe yang sebanyak itu. Saya sudah tua. Kasihkan sajalah sama sikatan. Walah. Kok Pak Rajo ini, wah, malu-malu kucing sih. Kalau mau beragi juga, ya kasih sajalah sama saya apa itu? Ya kain bugis Mangkasar lah. Bajunya agak cepat agak lah tuh. Aku leji tangan pula agak satu. Nah, sudah itu nemperalu betul sama saya. Peteretnya, dan akan saya lihat nanti. Kalau Mama mau, itu juga boleh, Mak. Tapi yang 3 juta itu mesti Mama terima. Ya, Mak? Kalau
Mawas-was benar kau, kesarahlah. Baiklah, saya lanjutkan. Silahkan. Seterusnya, pesta untuk Dik Tansati. Tambah ikan untuk Papa dan Mama. Terima kasih, Dik. Sebentuk cincin bermata virus untuk Pak D. Atur nuwun. Lantas, yang terakhir, seluruh bagian saya yang seperlapan itu saya hibahkan sama emak. Demikianlah perincian yang saya rencanakan, Pak. Bagaimana, Mak? Mak setuju? Iya, amak setuju sekali. Tapi mbak pulo mengko kau hadiahkan ke amak bagian kau. Ambillah balik sih. Banyak amek itu dia, Mak. Enggak, Mak. Itu sudah niat Narti, Mak. Narti ikhlas kok, Mak. Tapi kau lupa gaknya cik ni? Apa, Mak? Kong kau dah tua kau bahasa. Laban lepong tangan ni di darah bantai, ada yang selesai tak kau bagi? Beliau tuh khusus, Mak. Jangan di sini. Oh, baik. Kalau lai ibu mamak jambo, agialah nandek mamak agak sekawi. Batu Pak Peno. Betul. Tanah lah bertua. Barang tu alung kesangan gitu. Sabarlah. Baiklah, saudara-saudara para hadirin. Berhubung sekarang sudah larut malam. Jam 11:30 lewat. Maka sidang ini saya ulurkan. Besok malam sesudah Isya kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa semua persoalan telah selesai dengan baik. Pada malam ini kita kembali merasakan betapa nikmatnya silaturahmi itu. Sesuatu yang tadinya hampir musnah. Saya yakin, walaupun Nak Mas Parsutan Pamenan tidak lagi bersama kita, namun kerukunan ini akan selalu terpelihara sampai kepada anak cucu di belakang hari. Amin. Kalau kita ingat kejadian-kejadian kemarin, sungguh mengerikan. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Seandainya Angku Datuk Rajo Mangkuto tidak cepat turun tangan. Pantas kita berterima kasih kepada beliau. Kemudian saya atas nama keluarga di sini, mohon maaf dengan keterlanjuran selama ini. Semua itu karena kebodohan kami juga. Saya yang paling banyak salah sama Nenek Nila, sama Ipa, sama Tuan Sati juga. Ini terutama sama Mama Sultan Rajo Ange. Maafin ya, Mak ya. Iya, sama-sama. Sebetulnya sayalah yang salah besar. Sebagai orang tua nan mestinya mah dicontoh kena muda-muda. Nah, sekarang aku pula memacah timbang. Saya malu rasanya. Malu. Entah kemana muka ini mau saya suruhkan. Ya, memang cilaka betul dari penerajangan ini. Sudah hendak dijajak sekolah, hendak mengaji, beradat orang, beradat awak, hendak tahu-tahu kita lah jadi silang kanan. Patutlah orang kampung mengatakan rajangan itu bak sudu-sudu di tepi jalan. Dijambukan miangnya, dijulukkan jatahnya, dipanjatkan dirinya. Kesudahannya diri awak dipancil orang. Nah sekarang bari maaf saya besar-besaran ku guru. Iya Mak. Bisa aku diupat, bisa diberi utang dunia akhirat. Saya sudah tua. Umur takkan berapa lagi. Barangkali alun habis lagi dan 3 juta itu angku. Saya sudah ditungkus orang. Mama, itu aja. Begitu pulanya aku, Pak. Iya. Bu, sebetulnya aku ini serupa saja sama Kak Narti.
orang lain yang tak tahu apa-apa tentang Raja Minang. Ya, tapi namanya menantu. Kita patuhlah pula sama aturan masyarakat Minang. Begini kata orang, begini kata awak. Ya, rupanya tak betulnya jalannya. Mbak Tato, Mak Rajuange, kuda buta, kusir pun buta. Apalagi ajablah penumpang. Jadi, maaf ya Pak. Iya. Bu, Kak Narti. Maaf Pak Raden. Lah, saya juga ya mohon dimaafkan loh gitu loh. Lawong bukan urusannya kok melu-melu. Sudah gitu saat kokok lagi sama Pak Podo ini loh ya. Rasanya kok jadi pahlawan kesiangan gitu loh. Benar. Begini saja loh ya. Ya maaf loh Sultan Sakti, maaf Pak Rajo. Pokoknya lo kabeh maaf lah ya. Sama-sama Pak Raden. Memang Wakatu itu sudah kecil Pak Raden, saya pandang sudah sebesar rimbang. Untung saja tidak terjadi. Kalau sampai berapa lama lu kita sama Sidapan di Sembilan? Cucu kita. Lah iya. Ingat lagi muda ya Pak ya. Nah iya. Wah, kalau aku zaman Vian dulu ya. Wah, gak usah diomongin lah. Tanya karo adikku ini. Dikeroyok wong sak kampung lho kok selamat lho. Pak Raden lah ini orang biasa. Kalau aku Pak Raden, UPR namang ganyang Bu. Masih kata lengkap lagi. Saya lipat semua. Untung lekas dibawa komandannya. Kalau enggak naik Tembilang Pak Raden. Begini Pak Raden. Ibu, ya. Saya juga minta maaf. Mulut sudah terdorong, basa-basi tak terpakai. Ya, semuanya kita habisilah sampai di sini. Sekarang, karena semua ini sudah selesai, kami minta izin untuk pulang ke kampung. Rasanya sudah terlalu lama kami di sini. Jangan, Mak. Kita kumpul-kumpul saja di Siko. Mak jangan pulang. Narti yang akan ngurus Mak. Begitu juga Mama. Enggak, Di. Kalau Mak di Siko juga, nampak-nampak juga dia Mak si siapa. Sambil enggak pernah hilang di mata Mak. Udah deh, Nenek Ila. Ya, kita doain aja. Mudah-mudahan anak kita mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Iya enggak? Iya tuh. Tapi minta saya sama Narti, siapa yang mau bawa pulang? Dia di kampung salah mampu hidup. Kaganti maniangko. Itu minta seminggu guruah. Sigapan kaganti sitapa. Si butet kawas dia sipah. Apa jangan berdua lah ke kawan kami tempuang. Kasih mangit sijah. Tapi sih lah, nak baru. Itu dulu deh. Bagaimana kalau tamat SD nanti saja deh? Dia kan masih kelewat kecil, Mak, bukan apa-apa. Ngerepotin neneknya nanti di sono. Tidak, Bu. Sini saja kamu bawa. Bagaimana sih? Ya, bagaimana baiknya lah. Kapan maksud Mak Rajuange pulang? Ya, mau kasih ambo dalam minggu kedua. Begini. Kalau memang Mama tidak mungkin tinggal di Jakarta ini sama Narti. Ya, apa boleh buat? Narti lepas pulang. Tapi Narti usul bayar keberangkatan awal bulan depan saja, Mak. Jadi kira-kira 12 hari lagi. Tidak lama Mama juga situ tapi kamu mesti pikir yang belum masuk ke kampuang. Begini, Mama. Alasan Narti 12 hari lagi. Genap 40 hari udah master. Oh, baik. Kita sedekahan kecil-kecilan, Mak. Kuburan kita tembok. Iya. Kemudian baru berangkat pulang. Entah. Ada presiden itu. Berarti ya. Tas harap satuan jelas. Ambo menurut. Jadilah tadi satu-satunya. Tamu-tamu memperlakuan canda itu. Gitu dong. Bulan muku malah. Batu. Alhamdulillah. Baiklah,
Berhubung sekarang sudah jauh malam, kita istirahat dulu. Ya. Besok malam kita mau tauta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alih banyak itu nak pendengar. Kalau itulah bunyi itu nan banamu karam ditapi. Sebagai serian ke-6 dari serial di Simpang Dulu. Anak ini kami perkenalkan tokoh-tokoh nama dukuang karam tapi itu, yaitu nan sebagai Supeno Hadiroto, Mus'os Kandar, aku wong Palembang, anak kejudi. Sebagai Sinarsi, Asli saya Adi Manik, Kombing Ulu, Sumatera Selatan. sebagai Sultan Tati, Beni Bujang Tanjung, Ambo keturunan Gadang, saya tumbuh tapeknya di Muaro. sebagai Siti Khadijah, Anita Sahril, Amborang Lolong, Padang Kota. dan sebagai Raden Mas Suryo. Nama saya sih sebetulnya Lukman Hakim, asalnya dari Petokawati, orang Jakarta bilang Betawi asli. Dan sebagai Supina, Orang kenal nama saya itu Ati Kanker. Tapi konon nam sabananyo, ambo datang dari sini. kemudian sebagai Datuk Raja Mengkuto. Sekolah Ambo Sahril Samala. Ambo salah seorang mamak dari Talu, Kabupaten Pasaman. Kemudian sebagai Syarifah Hanum, Rina Setiawati, Ambo Gadis Rang Padang Panjang, Tanah Datar. Sebagai pegawai kantor, Ambo Arfan Sofan, anak muda nan datang dari bawah Gunung Merah Putih, alias Gunung Soekarno-Hatta di Sule Aye, Solo. dan sebagai Sultan Penduko, Yus Pandukonan Putih, Kampung Ambo di Kota Baru Salo, Baso. sebagai Marah Ambo, Revo Kumbang, dari Saria, Sungai Pua, Bukit Tinggi. dan sebagai memimpin doa, Haran Abdi Ondi bin Madusri, di Kampung Ranca BF, Desa Sukarasa, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kemudian nang sebagai Sultan Rajuange, Ambo sendiri. Yus Datuk Perpatia. Maklah tahu gak nih? Ambo datang dari Baruah. Kurang pastian danau meninjau. Di Sungai Batang di sini sebenarnya. Itulah tadi sanak penangah. Sobat Tanyo sanak penangah. Lain dia sambuangnya kok di Simpang Dua kong kuda tu Perpatia. Banyak lagi jancan ni. Sinarti nala jando kok kawin belum mungkin sudah lapia. Sudah itu rumah tangga sipah balo nanti santati. Kacau walau nanti ku mungkin aku pakai itu gua. Jadi nu sanak penangah batandang sebantayo nak kami masak kan ida puah. Sebantali lah mencogok lo kami judul na lain di kaset nan katibo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.